Saya datang di Korea sebagai seorang Muslim, dan saya bukan seorang Muslim yang hanya namanya saja yang KTP, karena keluarga saya adalah orang Muslim yang sangat taat pada Tuhan. Karena itu saya tidak pernah berpikir akan menjadi seorang Kristen. Saya sangat takut pada ayah dan ibu saya kalau saya menjadi Kristen, mereka pasti akan membenci saya. Dan waktu saya datang di sini di Korea, saya masih tetap menjalankan ibadah saya sebagai seorang Muslim. Tapi pada suatu saat saya berkenalan dengan Mr. Yang karena dikenalkan oleh teman saya Anton. Dan Mr. Yang waktu itu sering ke gereja di dekat tempat saya bekerja. Mr. Yang mengajak Anton untuk pergi ke gereja itu di setiap hari Kamis malam untuk berdoa, entah berdoa atau belajar, saya tidak tahu. Terus Anton juga sering mengajak saya untuk ikut bersamanya ke gereja itu. Tapi saya zero karena saya seorang Islam. Saya pikir kalau saya masuk gereja, saya berdosa. Terus karena saya juga melarang Anton jangan pergi ke gereja, saya berusaha memperkenalkan agama Islam kepada Anton, tapi dia tidak mau mendengar. Dia bilang, "Tuhan, aku sudah percaya sama Tuhan Yesus, aku tidak percaya sama yang lain." Terus saya suka marah kalau Anton pergi ke gereja itu, karena saya sering marah-marah tapi dia tidak peduli. Akhirnya saya berpikir untuk pergi melihat apa sebenarnya yang mereka lakukan di sana. Akhirnya pada malam-malam setelah mereka masuk, saya pergi ke gereja itu untuk mengintip. Dan kebetulan di tempat mereka berdoa itu bisa dilihat dari luar karena pakai kaca. Jadi saya diam-diam melihat begini. Saya lihat Mr. Yang sambil pejamkan mata. Saya pikir, saya merasa aneh, kok berdoanya sambil begini-gini, sambil bernyanyi. Jadi karena saya orang Islam berdoa tidak seperti itu. Mereka main gitar dan bernyanyi. Saya pikir kalau orang Islam berdoa tidak bernyanyi, jadi masa orang berdoa sama Tuhan masa bernyanyi gitu. Tapi semakin saya mendengar bernyanyi-nyanyi itu, saya tidak mengerti tentang worship song. Cuman saya pikir mereka hanya bernyanyi. Tapi di dalam hati saya, mereka kelihatan sangat nyaman dan kelihatan sangat baik mereka bersama-sama. Jadi pikiran saya mulai sedikit bisa menerima, tidak marah lagi. Tapi kalau sudah Mr. Yang selesai berdoa bersama itu, kalau mau keluar saya cepat kabur. Ya, saya takut kelihatan karena sebelumnya saya suka marah-marah, tapi kalau kelihatan saya mengintip, saya malu. Karena itu saya lari. Akhirnya saya tidak marah lagi sama Anton. Ya, mungkin itulah cara Tuhan menjamah hati saya untuk pertama kalinya. Tuhan memiliki banyak cara untuk menjamah setiap orang. Karena saya lihat Anton juga, meskipun saya marah dia ke gereja dan gitu, tapi dia tidak marah dan tidak menentang begitu. Dan suatu hari Anton mengajak saya ke gereja Yonsei, tapi saya tidak pernah mau. Tapi karena suatu hari, karena terpaksa saya ikut. Sampai di sana, mau masuk pintu, saya berhenti, saya ragu, aduh
Tuhan, saya tidak mau berdosa lagi. Tapi pas saya tidak mau masuk, tiba-tiba datang grup Agassi. Sarang pakai hijau. Saya dibawa masuk. Saya jadi terpaksa masuk. Terus saya duduk sama mereka semua. Tapi waktu ceramah saya tidak tenang karena saya merasa semakin berdosa. Karena itu saya ambil kertas menulis-nulis. Saya bilang, I hate church, I hate Christian. Saya bilang begitu. Saya mau lari. Terus Agassi yang di dekat saya melirik-lirik bilang gini, pegang tangan saya, jangan keluar. Terus akhirnya saya terpaksa diam sampai selesai. Habis itu kami keluar makan. Habis makan, tiba-tiba saya dikasih buku. Saya tidak tahu itu buku apa. Saya tidak tahu itu Bible. Saya hanya lihat di depan ada tulisan Alkitab. Saya bilang, ini apa? Saya tidak tahu itu Alkitab Kristen. Terus dia bilang, ini Alkitab bahasa Indonesia. Coba saja kamu baca. Saya bilang, saya tidak mau. Saya tadi masuk gereja sudah berdosa, kalau pegang Alkitab lagi tambah berdosa, pikir. Terus dia bilang, baik, baca saja itu Indonesia, bahasa Indonesia. Saya ambil, terus saya tidak mau baca dari awal. Saya langsung finish dari belakang. Akhirnya saya menemukan, saya baca di paling belakang di kitab Revolution ayat Revolution 22 ayat 12 dan 13. Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya aku datang segera dan memberi upahku kepada setiap orang, dan akulah Alfa dan Omega. Saya menjadi kaget dan takut. Saya kaget dan takut, dan saya bilang, apakah ini benar? Apakah ini benar? Bagaimana, pikir saya? Bagaimana kalau ini benar? Bagaimana dengan agama saya, pikir saya? Saya tidak mau kehilangan keluarga saya, jadi saya tidak mau baca lagi itu. Karena itu saya pulang ke asrama, saya sembunyikan di dalam lemari, di dalam baju. Tapi malam-malam saya tidak bisa tidur memikirkan apakah itu benar. Dan semua orang yang di kamar saya itu semua orang Indonesia, orang-orang Islam, jadi saya juga tidak mau mereka lihat saya membaca Alkitab. Karena itu secara sembunyi-sembunyi saya keluar di tangga membaca itu. Yang terutama saya cari adalah kebenaran Yesus itu, di mana saya cari di Alkitab, di bagian mana. Dan di kitab Yohanes 14 ada tertulis, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aduh, saya semakin takut. Hati saya menjadi goyah, saya bimbang, dan saya tidak tahu harus bagaimana, pikiran kacau. Kalau saya percaya sama Tuhan Yesus, berarti saya harus kehilangan keluarga saya. Tapi kalau saya memilih keluarga saya, berarti saya mengingkari Tuhan. Akhirnya saya berpikir, apapun yang terjadi nanti dengan keluarga saya, nanti urusan Tuhan. Yang menciptakan saya kan Tuhan, jadi saya harus percaya kepada Tuhan. Karena itu saya mulai sedikit-sedikit meninggalkan kewajiban saya sebagai Islam, sholat 5 waktu dan puasa saya tidak lagi. Saya mulai tetap ikut ke gereja bersama Anton. Tapi suatu hari Anton tidak lagi pergi ke gereja Yonsei, melainkan mengajak saya ke gereja Guronam. Di sana kami ketemu dengan Mr.
Chang Desun yang kami panggil Aboji. Kami memanggilnya Aboji karena beliau seperti orang tua kami yang begitu perhatian sama kami. Seperti beliau sangat sayang kepada kami. Karena itu saya juga sayang sama Aboji. Sampai Anton juga sakit dan Aboji yang mengurusnya. Sampai terakhir kami di Sri Lanka juga, sebelum saya dan Anton pulang ke negara kami masing-masing, kami tidur di rumah Aboji. Saya sangat melihat begitu banyak peran orang-orang Korea yang telah membuat saya mengenal Tuhan. Ternyata kita tidak harus menjadi seorang pastor jika kita mau melayani Tuhan. Semua orang bisa melayani Tuhan menurut kemampuan mereka. Ada yang melayani Tuhan sebagai pendeta, ada yang melayani Tuhan dengan hartanya, ada juga yang melayani Tuhan dengan tenaganya, dan ada yang melayani Tuhan dengan kemampuan pikirannya, atau karena jika kita sudah dipilih atau diselamatkan oleh Tuhan, maka kita berkewajiban untuk berbuah dan membuat orang juga percaya kepada Tuhan. Keselamatan itu bagi semua orang. Kebangkitan Yesus adalah keselamatan bagi semua orang. Sekarang tinggal kita, bagaimana kita menjaga keselamatan yang diberikan kepada kita. Banyak orang yang berpikir kalau mengikut Yesus itu mudah, tapi ternyata harus menempuh banyak sekali ujian, dan ujian itu harus kita menangkan. Jika kita lemah dan tidak memenangkan ujian itu, tidak bisa melewati cobaan itu, maka sia-sia keselamatan kita. Saya banyak mengalami cobaan, dan adik saya juga sudah meninggal. Sekarang kemarin setelah adik saya meninggal, ayah saya juga sakit. Ayah saya minta kepada saya untuk segera pulang. Saya bilang sabar dulu karena saya harus menyelesaikan urusan. Saya tidak bilang kalau saya tidak punya uang untuk beli tiket. Terus ayah saya bilang, kalau kamu tidak segera pulang, mungkin hanya namaku saja yang kamu temui. Dan saya selalu berdoa kepada Tuhan, pertemukan saya dengan ayah dan ibu saya. Akhirnya saya, puji Tuhan, saya mendapat pertolongan dari Misterian dan OMF sehingga saya bisa pulang pada bulan Januari kemarin. Dan saya pulang ke Lombok juga sekalian untuk mengurus dokumen untuk syarat buat visa untuk kesini, karena saya sudah mendapat informasi diundang dari OMF. Dan waktu saya pulang, ayah saya sudah tidak sakit lagi, ayah saya sudah sembuh. Saya sangat bahagia, ayah saya sudah sembuh. Dan ayah saya juga ingin saya berdoa. Setiap pagi ayah saya minta untuk mendoakannya. Dan saya heran, ayah saya tidak menentang saya jika saya mengajarkan tentang Yesus setiap hari, karena setiap hari saya berdoa minta sama Tuhan
agar keluarga saya juga diselamatkan. Dan saya minta sama Tuhan agar jangan mengambil seorang pun di antara keluarga saya sebelum mereka percaya kepada Tuhan. Dan waktu sebelum adik saya meninggal juga, dia pernah SMS ke saya bilang kalau dia percaya sama Tuhan Yesus. Dan ayah saya juga waktu saya bicara tentang Yesus yang menurut agama Islam, Yesus itu Isa Al-Masih, ayah saya tidak menentang saya dan mau mendengarkan saya. Jadi saya pikir mungkin ayah saya juga sudah dijamah. Dan akhirnya saya pulang ke Sri Lanka dengan hati yang bahagia karena ayah ibu saya, saudara saya semua sudah tahu saya Kristen dan sudah tidak menentang saya. Mereka juga sudah dijamah. Ayah saya juga ikut ke bandara mengantar saya pulang. Dan sebelum berpisah di bandara, ayah saya menangis. Saya pegang mukanya dan saya bilang, ayah jangan menangis dan jangan bersedih. Tapi meskipun hati saya juga sangat sedih, tapi saya tidak mau menangis. Saya bilang, saya berjanji akan segera pulang lagi, saya bilang. Tapi saya akan pergi ke Korea dulu, terus saya pulang lagi. Dan ayah saya bilang, iya. Saya sangat bahagia dan saya tidak menyangka. Karena ayah saya juga tidak sakit lagi, beliau setiap hari sehat dan pergi bekerja ke sawah. Setelah 44 hari saya di Sri Lanka, ternyata saya mendapat kabar bahwa ayah saya sudah meninggal dunia di sawah sendirian, tidak ada orang. Pagi itu ayah saya sehat-sehat dan minta disiapkan makanan untuk dibawa ke sawah untuk waktu bekerja. Memang hati saya sangat sedih waktu saya dikasih tahu meninggal itu. Saya tidak bisa mengendalikan perasaan. Cuman saya bilang sama Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Aku tidak bisa menentang. Dan ayahku memang ayahku, tapi ayahku bukan milikku, melainkan milik-Mu. Karena itu saya serahkan sama Tuhan saja dan saya tidak mau terlalu bersedih lagi. Sekarang tinggal ibu saya saja dan adik saya satu. Semoga mereka juga semua diselamatkan, dan saya sudah berusaha mengajarkan tentang firman Tuhan kepada adik saya melalui WA. Tapi adik saya masih tidak berani. Kalau keluarga yang lain tahu saya Kristen, dia sembunyikan. Adik saya bilang, jangan bilang ke orang lain, nanti kamu dibenci dan dibuang dari keluarga. Saya bilang, biar semua orang di dunia juga benci saya, tidak apa-apa ya jika Tuhan tidak membenci saya. Karena kita tidak hidup selamanya di dunia, saya bilang. Tujuan hidup kita adalah bersama Tuhan di surga. Karena itu kita melakukan segala yang terbaik untuk Tuhan saja. Saya juga menulis buku ini. Sebelum saya menulis buku ini, saya berdoa dulu supaya Tuhan menjamah semua orang yang baca buku ini, dan semoga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya, dan yang sudah percaya menjadi semakin kuat iman.